Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih puasa kan? Masih puasa, Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya di rumah? Masih puasa berkeluarga? Alhamdulillah. Mudah-mudahan Pol sampai akhir. Amin. Dan terus. sholat idnya bareng keluarga semua. Nah. Cakep. Tunggu pastinya. Bulan puasa tuh selalu identik dengan kebiasaan emak-emak tuh? di hari raya. Bentar lagi bener kan Masak-masak, belanja-belanja. Belanja. Cuman makin kesini harga sembako makin mahal. Mentang-mentang hari kemenangan, kok tukang sembakonya menang banyak. Asli oi. Jangan mau menang sendiri dong. Bener. Buat abang-abang yang jualan di sana, jadikan Ramadan itu jadi momen cari pahala, bukan cari untung. Bener daripada dari untung sendiri semuanya. Kesian ibu-ibu Iya kan? yang di sono dong. Niat kita kan beli bahan makanan. Betul. Kalau nggak beli jadi bahan omongan. Kesel aja Sabar nih. masih puasa. Oh, puasa, sabar. Ya Allah. Jangan ngomporin emak-emak. Karena kalau mama kan punya power sendiri. Iya. Iya, emang bener kan? Ada powernya. Ada Nih, powernya. kita punya fotonya nih, Wak. Ada, kita lihat. Iya. Ada nih powernya. Nah itu. Nah, beras Beras premium. premium. Naik 0,17% menjadi 15.000. Ya Allah. Cabai merah naik. Jadi Naik semua. Cabai merah besar. Cabai rawit merah. Daging sapi murni. Ada bang, ada daging sapi yang nggak murni-murni amat. Mentang-mentang lagi musim oplosan ya kan. Sampai daging sapi dioplos. Iya. Pakai daging apaan dioplos ya? Apaan kan? Mudah-mudahan buat seluruh pedagang dimanapun Anda berada, jangan curang kalau dagang mah cari berkahnya. Apalagi ngejual buat ibaratnya kan yang beli kan orang tua. Anggap aja bang ngejualnya buat orang tua sendiri. Jangan terlalu untungnya diambil gede. Kesianan sih abang-abang juga. Tapi kalian berdua punya pengalaman nggak? Apa tuh? Misalnya kayak belanja sama orang tua gitu. Orang Belanja tua sama itu orang tua? bener-bener Nawarnya gila itu. Nawarnya gila-gilaan. Nawarnya gila itu. Pernah nggak Kate? Pengalaman sama orang Oh tua. nganterin. Nganterin. Kalau dia nggak bahan makanan, lebih ke jilbab. Oh, baju-bajuan. lebaran. Baju-baju dipakai Iya. begini. Iya, Ah di toko sebelah goceng katanya buset dah. Padahal gue pernah bilang, Nyakitin. berapa duit? 15 salah, toko sebelah emang 7.500. Kata abang ini, lah toko sebelah kan daging. Iya. Dia pakai daging. Udah gitu kalau beli kayak gini ngomong. Berapa harganya? 7,5. Nggak dikasih nih 10.000. Udah nggak jadi. Iya. Nunggu dipanggil. Dipanggil. Iya. Nggak dipanggil-panggil. Iya. Selain belanja, ada juga di momen-momen lebaran gini pasti orang berlomba-lomba. Apalagi sekarang anak-anak kekinian kan. Oh, iya. Pasti itu identik dengan campers ya kan. Campers mah ini. Oh, iya, itu. Ini campers. Ini Parcel. campers. Parcel. Hampers ya, ngasih Hampers ya? bingkisan. Iya kan? Bingkisan. Parcel. Parcel aja. Pernah nggak kayak gitu kamu? Pengalaman? Dikirimin parcel kayak gitu juga. Apalagi yang sekarang ya. Iya. Temenan udah, wih ini artis. Masa nggak mungkin nggak ngirim hampers. Ngirim dong. Nah, tapi kan bawanya pengen balas ya. Mana? Kan pas balas kok gue biasa aja yang punya gue ya. Gitu, kayak malu. Aku kalau dikirimin hampers sama teman-teman artis yang bagus, pas giliran aku balas kan hampers aku nggak terlalu bagus. Pasti aku ngasih gini. Tapi nggak apa-apa. Pokoknya intinya jangan butuh validasi dari orang. benar, Sesuai dengan benar. kemampuan. Kalau Betul. ada kemampuan, ada rezekinya, kita mau berbagi nggak apa-apa. Ada bel. Ada apa lu? Ada bel. Oh hampers nih kayaknya. Hampers kita. Hampers. Ada. Selamat datang. Hampersnya dua pasangan yang lagi berbunga. Ada dua pasangan dong. Iya. Kalau ada dua pasangan berarti ada dua laki. Oh iya, ada pasangan. Ada satu pasangan yang lagi berbunga-bunga. Emang ada bunganya? Gak ada bunganya. Lihat dong bajunya polos. Oh iya, nggak berbunga lagi polos-polosan. Ini pasangan yang kalau emak gue ngeliat HP begini nih. Gimana? Emak gue gini. Kenapa lu? Girang gitu. Gini. Terus kalau kamu lihat kita gimana? Ya, gimana cuma dukung-dukung aja, doa-doain aja. Dukung aja sampai duduk berdua ya. Duduk berdua pelaminan. Ada tenda birunya. Ada cadar rangkum. Jangan lupa Emang kita mau pakai tenda biru? Pakai apa? Enggak pakai tenda. Oh nggak pakai tenda? Tenda. Oh outdoor. Oh di outdoor. Yang misbar, gerimis bubar. Boleh duduk Bapak Ibu. Makasih. Cie. Apa sih War? Cie-cie Ruben Teh War. Desi. Apa sih War, lu berisik Ya lu War? Enggak, aku senang aja kan sebagai adik kakak aku tuh. Jangan adik kakak udah sangat bener ya War. Gak mau ngakuin. Aku ikut
bahagia gitu. Bahagia kan, Bar? Iya, bahagia Ya, kayaknya dong. yang bahagia bukan Hati, kamu doang. hati. Saya selalu lah aku. Ini sih kita tadi baru aja habis ngobrol-ngobrol tentang habit kebiasaan kita di bulan Ramadan. Biasanya kan menuju bulan apa? Lebaran. Lebaran biasanya ada aja tuh. Kalau tadi sih punya kebiasaan khusus nggak sih di keluarga? Kalau iya. selama Ramadan atau pas Lebarannya? Oh, kalau Ramadan biasanya hari pertama itu selalu di rumah yang paling tua. Karena kebetulan saya yang paling tua, maksudnya urutan lahirnya anak pertama, ya berarti di rumah saya. Mau itu kebetulan kan almarhumah ibu saya paling tua. Jadi adik-adiknya mama masih ada, yang ngumpulnya di rumah saya. Dirimu suka beli baju baru nggak? Ah, beli dong, aku mah baju baru masih alhamdulillah. Oh gitu ya? Tapi nggak baju baru yang baju baru satu style itu nggak. Yang penting aku biasanya baju koko sama kain aja. Tapi kan sekarang sudah berkeluarga biasanya seragaman nggak? Sama istri? Ya Iya. sama istri masa sama tetangga. Nanya emang ada. Masa kapelan sama tetangga? Kayak udah ngakur lagi nih. Iya. Lagi ngakur lagi. Siapa dia berantem? Iya. Udah akur. Udah akur. Baru aja aku. Anwar jangan semuanya diceritain lah. Bahaya nih anak mulutnya satu nih. Bahaya nih. Makanya Ruben nggak pernah mau curhat ke teman-teman yang di tempat kerja. Makanya lebih senang curhat sama teh. Soalnya bisa jadi bahan. Ya kan? Ya kan? Betul, kasih garam lagi. Kalau aku di rumah tuh kadang kalau mama tuh masih sampai sekarang kebiasaannya karena cucunya banyak. Biasanya yang diduluin tuh udah dulu anak-anaknya, sekarang setelah ada cucunya dulu kan Ruben. Belanjain Cucunya dulu. diajak dulu semuanya gitu. Kadang-kadang ibu-ibunya pada ikut tapi ibunya pada nggak beli. Cuman, buat cucu saya, cucu Cucunya gua dulu, aja, iya cucu gua dulu. benar. Cucunya dulu, tar anaknya sisanya aja dah gitu. Kalau tadi sih di rumah masih suka kayak gitu gak sih berangkat sama Kalau mama? dulu sih ada, mama itu kan pegawai negeri ya sama papa. Di BUMN lah gitu. Jadi kalau dulu tuh karena saya bersaudaranya 4. Jadi kalau beli sesuatu kan pasti harus nunggu ya, harus giliran gitu. Jadi momen lebaran itu, aduh kok jadi sedih ya. Momen lebaran itu adalah momen kita nggak berani nanya kita punya baju baru apa enggak. Apa aja dia yang dikasih orang tua gitu, kita seneng. Tapi alhamdulillah sih mama papa selalu berusaha untuk memberikan sesuatu yang baru buat saya dan adik-adik saya gitu ya, walaupun dalam keadaan ya gaji pegawai negeri lah gitu ya. Saya tuh sekarang diajarin almarhum nenek saya tuh selalu pastikan adik kamu itu semua punya momen yang punya sesuatu gitu, punya sesuatu bersama-sama gitu. Jadi saya tuh harus ada 11 bulan di luar Ramadan itu kamu bisa nabung gitulah untuk bisa membahagiakan adik-adikmu gitu. Jadi enggak yang maaf ya jadi sedih, enggak yang aku dapat nggak harus selalu baru sih lebaran ya, tapi kayaknya itu adalah momen untuk membahagiakan keluarga gitu ya, kayak anak-anak bisa puasa sebulan, kita bisa kasih mereka apresiasi ya udah sebulan bisa puasa gitu. Itu kan momen bahagia juga ngeliat mereka kayaknya oh aku punya uang amplop THR gitu. Jadi pesennya nenek saya tuh selalu pastiin adik-adikmu nggak merasakan apa yang dulu kamu rasakan gitu. Jadi Aku dengar Teh Desi katanya dalam 1 tahun berarti dalam 11 bulan itu Teh Desi ngumpulin duit agar bisa punya seragam buat saya dan adik-adik saya di hari lebaran. karena adik-adik pasti mintanya ke Iya, karena saya paling tua. Walaupun mereka nggak minta, tapi adik saya yang kecil tuh ada di sana tuh, adik saya Saskia selalu gini. Dia punya momen yang selalu begini. Kita punya baju lebaran nggak ya? Gitu kalau sindiran-sindiran anak kecil lah. Dia udah punya suami, tapi buat saya dia masih adik kecil saya yang dulu. Jadi saya dititipi mama gitu, ini adikmu yang paling kecil gitu. Jadi ya sampai sekarang masih tetap kayak adik saya yang paling kecil sih, walaupun dia udah punya suami. Jadi Iya ya, kenapa? memastikan apapun yang dia minta itu, insya Allah Allah mudahkan selalu ada. Dan tidak ada yang berubah dari dulu sampai sekarang. Pokoknya apapun yang terjadi pasti Teh Desi ngasih ke adek walaupun dia udah Nah, pada dia keluarga duluan yang masing-masing. belanja, habis itu tagihannya datang. Oh. Buat keluarga insya Allah ada aja rezekinya teh ya. Sama kayak Kak Anwar juga kan gitu ya. Keluarga harus seragamnya Kapten Sarini semua katanya. Kapten Sarini. Tapi pernah aku kayak gitu dibeliin sama mama aku, kakakku kan cewek dua-duanya kan. Dibeliin apa? Legging Manohara katanya. Baju sama kayak gitu. Ya Anwar jahit baju koko tapi ada payetnya benar ya. Ngebentuk nama, ngebentuk nama. Dia kalau lebaran sampai hari kelima tahu dia. Ganti baju. Astagfirullah, banyak banget ya. Ganti baju. Ganti baju. Pokoknya orang-orang yang nggak manggil dia, dia nyodorin diri ke muka-muka.
Kemana saudara sini, saudara sini, saudara sini. Iya, Semuanya. momen ya namanya kita tahun sekali ya. Yang penting kan Anwar tuh sayang sama orang tua itu wajib. Wajib, wajib. Iya kan, yang penting kalau kita renovasi gitu ya. Ini renovasi apa? Ini parah ya. Iya, Saling emang. membuka aib Selalu ya. membuka. Saling membuka aib. Si War, enggak. Selalu membuka. Iya. Salah lagi tuh Kalau kita ngomong doang. renovasi, Iya. Renovasi rumah, apa? Oh, rumah. atau apapun ya. Kalau bisa jangan renovasi buat tampak Instagram gitu. Dan itu hanya bagian kamar dia. Ya kan? Kalau lu lihat di Instagram dia live, Iya. itu pasti itu udah yang dia renov. Ya kan? Tapi kalau lu lihat bagian ruang tamunya dan pintu masuk, kecewa. Kan belum. Oh, cuma kamar doang. Bukan. Kamar lu doang lu jahat banget lu. Bukan, kan proses. Kan kalau kayak kita kan uangnya mirip-mirip ya. Ada uang, baru kita gue kamar tahu, dulu. gue tahu kalau proses gue tahu. Tapi biasanya kalau di rumah itu kita proses ngebangun biasanya itu dari depan, pagar. Udah, kamar dia doang. Bagaimana? Tapi nih ya, ini sih nenek saya namanya galak. Jadi dia selalu bilang gini, ini mah bukan mengajari kamu ya sayang, karena saya sayang sama kamu. Jadi nenek saya tuh bilang gini, kalau kita punya uang, yang paling didahulukan adalah orang tua. Jadi kalau kamu punya sesuatu, keringetan kamu nyarinya, banggakan mereka, bahagiakan mereka. Jadi udah nggak usah mikir kamar kamu dulu, kamar mereka dulu. Udah itu udah. Alhamdulillah. Unboxing soto di kamar tuh ngerepet. Harus di kamar. Nggak ada. Itu bukan. Itu apartemen. Itu di apartemen. Banyak ya, masya Allah. Kan, maksudnya kan kalau apartemen kan cuma sekoprak doang kan. Jadi kayak ya udah makan di situ, apa di situ. Ya waktu kita video call itu juga. Dikit. Jangan ya deh, jangan. Aku takut mengejar cinta. Biarkan cinta datang sendirinya. Oh Oh gitu kamarnya, kamar. Itu kamarnya jadi ya. Spraynya Hello Kitty gitu. Ada spray hotel. Kita jadi tercerahkan nih. Untung Kak Ruben cerita, jadinya kita tahu. Oh, sorry War kalau pada nggak tahu tadi. Sorry ya. Iya. Emang mesti ada dia buat ngulitin. Tapi kamu nggak apa-apa kan? Gak apa-apa, kamu welcome to the moment Karena kalau kamu marah kan jadi dosa. Enggak, ini kan kakak aku. Oh gitu ya. Apapun yang beliau lakukan, aku mah tetap nggak redo. Ya, Redo-redo Redo, tenang aja. aja. Tante lu masih pakai cara gini nggak? Lu kan lagi deket sama cewek juga nih. Oke. Halo, kamu lagi apa? Lagi makan nih. Aku beli tiket 2 nih. Oh iya. Kelebihan salah pencet. Kamu ada waktu nggak kira-kira? Aduh. Kamu daripada mubazir ya, daripada mubazir mendingan aku ajak kamu aja kali ya kalau kamu ada waktu itu juga. Sering tuh gua. Nah, gitu nggak? Konser. Ini juga Cuma kata dia, terjadi. Blackpink kan, Blackpink. Ada juga yang kayak gitu katanya. Emang ada ya. Habis nonton konser berdua-duaan. Seperti itu. Iya, coba tanyain deh. Langsung nggak sih? Dari Kak Ruben. Aku mau Gimana jawabannya sih? dari Kak Ruben Kan rame dulu. tuh yang nonton konser berdua. Itu kakak secara gentle ngajaknya gimana sih? Gentle dong. Repot banget lu ngomongin jangan. Keren, ini bahaya. Ngapain lagi? Ya, Ada perumpamaan, rekan media ini saya tahu. Keren. Doorstop Jadi ya. gini, kan pada saat lagi nonton konser itu gue lagi sering cerita tuh, sering curhat gitu. Dan terus ya kenapa waktu itu akhirnya ngajak ya karena gue lagi menutup circle banget tuh untuk bisa cerita ngobrol, ya kan? Karena kan bisa menumpahkan obrolan, omongan itu kan gak gampang ya. Gitu kan kita harus ngerunun cerita dari awal ini terus akhirnya kita duduk dulu makan nyantai relax gitu dan akhirnya Lesti mau konser. Pasti. Aduh gua ya maksudnya deket juga gua sama Lesti deket banget gitu tuh. Gua nggak datang nggak enak. Tapi gua datang gua sama siapa ya aku takut sendiri. Nah karena pada saat itu gua lagi jalan terus sama dia, jadi ya nonton konser Lesti yuk gitu. Gitu loh. Saya sih mungkin karena saya ya umur-umur kolonial ya, bukan Gen Z gitu ya, bukan Gen yang sekarang ya. Jadi nggak paham tentang modus itu, jadi begitu diajak itu jalan aja. Jalan aja. Dipikir mah itu ajakan nonton konser biasa. Tidak Biasa ada aja kan alasan-alasan karena dia nggak tersembunyi di dalamnya tidak tahu. Yang ada temen ya udah pas temen yang penting nggak ganggu waktu kerja gue. Betul. Lo kok malam? Oh ya udah. Gitu. Aman ya. Udah gitu deket banget kan. Ini kantor, ini tempat konser, Lah? ini dia deh. Iya. Juga. Deket. Tapi itu benar kehebohan. Di luar jagat maya mah memang menjadi Oh, maksudnya dianya heboh. Oh. Tadinya kan saya pikir,
Ya udahlah, pasti dia satu mobil kan. Iya. Terus pasti dia pasti ada asisten lah, Iya. apalah mungkin manajer lah, saya nggak paham kan. Oke, yuk jemput gitu. Udahlah ketemuan aja tuh, gue sama supir gue tadi drop di mall gitu. Iya. Udah di drop, udah Cor kita jalan, cuk, jalan. Di depan ada patwa. Di tengah mobilnya dia, lu nyetir sendiri? Iya, gue nyetir sendiri. Di belakang ada geng asisten. Kelihatan. Gue langsung gini, ya Allah, kalah anggota DPR. Ya kan? Keren. Keren banget. Bukan pintu nggak buat Iya, tadi gue mau Kan gitu. yang bukain asprinya yang bukain. Lu dengerin dong. Tapi salah. Harusnya kan Habis itu, bukain. terus kita bilang, kita makan aja yuk, udah yuk. Pokoknya udah ketemu sama Lesti, terus makan lah, lapar kan. Ya terserah dia mau makan di mana, sama juga langsung. Dia telepon, bukan dia yang telepon. Udah aslinya udah siap, udah. Kita langsung mana, udah kita ikutin aja dia. Sih, keren amat. Kita bilang. Karena gue nggak tahu jalan. Tapi jujur ya Kak Diki ya, ini Ya. maaf ya Teteh punten ya, kalau dulu kan pas aku lagi nonton Teteh kan, setiap Teteh diwawancara atau Teteh ditanyain masalah pribadi atau apapun, maaf ya Teh saya bilang no comment, no comment, bahkan sampai bilang Teteh miss no comment. Oke. Tapi kalau sekarang Teteh kan maksudnya alhamdulillah kan ditanyain sangat welcome, ditanyain masalah hubungan gitu. Itu Lu ikut campur urusan orang aja lu. Kalau gua pikir-pikir ya, Parah lo, terlalu iya. dalam itu. Terlalu dalam. Terlalu pengen tahu. Sorry. Nggak sesuai prompter. Pertanyaan kurang nyaman ya, sorry. Aduh maaf ya, Iya. Kakak jangan black out ya Kak. Biar Ini nanya. aku nanya, Teteh aku. Iya jawab dulu. Ini dulu. Teh kalau Teteh kan dulu kan terkenal sebagai yang kayak ditanya wartawan apapun itu Nah pertanyaannya. ini enak nih. Sifatnya pribadi atau kerjaan pasti Teteh lebih memilih untuk bilang, aduh nggak jawab dulu deh, no comment deh, makasih deh. Nah sekarang berbeda nih Teh. Teteh sekarang di medsos lebih ke, welcome aja untuk menjawab. Enak. Sama itu pertanyaannya. Tapi beda caranya. intonasinya tidak menghakimi. Enggak. Gak bisa. Aku nggak maaf ya kok gini. Aduh Teteh mohon maaf ya. Nah itu basa-basi. Itu basa-basi. Itu nggak usah pakai maaf deh. Teteh gimana Teh? Jawab tolong Teh. Udah. Cara apapun saya jawab, kan dia public figure. Oh iya bener naik sebut ya. Kan, jadi Dia public figure padahal dia juga. ya maksudnya ya dia public figure lah ya, apapun mungkin orang udah pada tahu gitu. Jadi selama itu juga memang, walaupun saya misalnya sekarang orang tahu saya jalan sama Ruben, mungkin semua orang belum tentu tahu cerita yang paling aslinya Iya. seperti apa. Iya. Karena saya juga nggak tahu cerita jalan hidup saya akan menjadi seperti apa besok, saya juga nggak tahu. Jadi sekarang selama saya bisa memberikan kebaikan buat Ruben, dia happy, alhamdulillah. Pokoknya niatnya berbuat kebaikan aja gitu. Cerita orang mau bikin cerita A, orang mau bikin cerita B, saya nggak bisa kontrol. Oh iya. Terserah Iya. kepada mereka. Jadi kalaupun saya sekarang menjawab apapun ya apa adanya yang kita lakukan saja yang kita jawab. Tidak ditambah, tidak dikurangin. Nah, ini kita pengen uji aja deh. Uji kekompakan karena Yes. kita bakalan main yang namanya games itu namanya KKN. Apa itu? Kompak-kompak nih. KKN. Kompak-kompak nih. Langsung kita main aja. Ke depan. Yuk ke depan yuk. Depan Ke ya. depan. Nih. Anu remate. Rulesnya gimana Bang Ya, Diki? Kasih masing-masing. Kamu yang nanyain. Anu, Nih. Ini kamu aja. ceritanya nggak kompak-kompaknya kompak apaan? Iya, apa nih? Sama. Jadi caranya kita akan memberikan satu clue. Satu Oke. clue. Ya kan, kompak nggak nih? Ketika kita memberikan satu clue, Ya. apakah yang keluar dari mulut Kak Desi sama Kak Ruben tuh sama? Nah, depan-depan. Oke, depan-depan. Cinta. Ini udah tua, udah 52 Oh jadi. iya. Tapi berasa di kitanya. Oke. Duduk dernya. Baca, Ate. Ini Ya. Iya. ya. Apa yang kamu Sebutin pikirkan? dulu baru kita hitung 3 sampai 3. Apa yang kalian pikirkan tentang kata Lebaran? Ketupat. Ketupat, Teresi? Ketupat. Satu poin udah sama. Dia jangan digituin, dia suka kaget. Oh, Nanti dia ngomongnya yang lain lagi. Ibu-ibu ini. Kita hitung 1, 2, 3 baru jawab. Ya, tapi jangan, 3, jangan Iya. gitu. Nanti dia gitu. Siap ya? Nanti dia tiba ayo. Iya. Apa yang kalian pikirkan ketika kalian mendengar kata makanan? Oke, itu kenang dulu. Tahan dulu. Hitung, Teh. 1, 2, 3. Restoran. Apa? Restoran. Aku bakso. Karena bakso ada di bakso kan ada di restoran. Dua poin sama.
Aku mencium aroma udah dicocok-cocok. Iya. Kita kayak netizen ya kerjanya ya. Cocokologi. Ini pasti kompak sih nih. Iya. Apa yang kalian pikirkan tentang kata pasangan? 1, 2, 3. Berbagi. Hidup semati. Hidup semati untuk berbagi. Coba sekarang. Satu kata, gue pikir tuh kata-kata yang mereka ucapkan ya terdengar ketika kata mendengar kata pasangan. Kamu. Kasih andai anganmu bersuara, dia akan bernyanyi rapsodi indah yang kan bermuara di dasar hati. Oh, Masih bersama kita ngobrol dengan pasangan yang lagi hits. Perbincangan di mana-mana. Lagi berbunga-bunga. Indonesia. Saya ucapkan terima kasih sudah memperbincangkan kami. Masya Iya. Allah. Tapi alhamdulillah yang digembar-gemborkan di luar sana itu komen-komen positif. Amin. Alhamdulillah, mudah-mudahan bener. Ini mudah-mudahan semuanya doa-doa baik. Alhamdulillah. Termasuk sama ibu saya. Salah satu fansnya juga berarti ya. Iya, supaya kita kan gak pernah tahu ya mudah-mudahan. Jadi ibu aku happy beneran dong. Fans namanya Rudes namanya. Apa tuh? Ruben Desi. Rudes Fans Club. Kan bisa bendes. Iya. Emang bener Kak Ruben? Desi. Desi Lagi Ruben Des, apaan sih lu? Ada official kan? Oh, official. Berlabuh. Oh, Iya. Yang berlayar nih. Orang-orang tuh taunya tuh Desi sama Kak Ruben tuh deketnya baru sekarang ini. Padahal dari zaman bahula udah dari zaman dulu Kak Ruben udah sering bantu anak kita Desi. Mungkin dari dulu nggak ada sosmed ya. Iya, Kalau ada sosmed dari dulu mungkin udah ketahuan juga gitu. Iya. Udah lama lah pokoknya. Dari Ruben belum nikah jauh. belum. Saya baru punya Nashwa masih kecil Nashwa juga. Iya, Jadi Naswa masih suka ikut ke lokasi syuting kadang. itu mau berapa tahun yang lalu? Iya lah. Sekarang Naswa udah Iya. 23 lah. Iya, Udah kuliah. udah kuliah. Kalau Kak Ruben dulu bantuinnya pas lagi ngapain sih dulu? Zaman-zaman Naswa masih sekolah. Oh enggak, Yang jadi bantu-bantu gini. sponsor itu. Jadi Naswa itu kan sekolahnya tuh kadang-kadang kan suka bikin event kan. Iya. Event. Nah, terus jadi dari sekolah ini suka ngajuin proposal untuk sponsorship gitu loh. Kakak ngasih. Iya, iyalah ngasih. Iya, ngasih gitu. Tapi ngomong-ngomong soal pasangan, pacaran. Kamu pernah nggak disakitin sama sedih dia. Mau kamu yang cerita apa? Aku yang cerita nih. Diki, please. Diki itu tahu semua kehidupan aku. Oke. Oh my god, Kita ini cerita hati-hati coba. dong ya. Ada dia lagi. Oh my Gua god. nggak ngomong, War. Sumpah gua cuma gini doang, gua Lu diem cerita aja. aja. Ya, pernah Kalau lah. agak bohong dikit baru tuh ntar diprotes. Namanya manusia, disakitin tuh wajar, apalagi dalam berhubungan kan. Aku Gitu beberapa ya? kali disakitin sih. Oh my god. Di bagian mana sakitinnya? Oh, ini. Zaman SMA deh dulu deh. Pada SMA. SMA pernah. SMA aku pernah diselingkuhin. Tapi kenapa? Dari dulu sampai sekarang aku selalu jadi korban selingkuhan. Oh sedih. Oh sedihnya gitu. Tisu dulu, tisu dulu. Nah kira-kira dari Kak Ruben, kenapa Iya. sosok Anwar ini selalu jadi korban selingkuh? Ya lu lihat aja kayak. Nggak usah susah-susah mencari jawaban. Udah jawaban. Ya, lu lihat aja. Dia jalan nih, ada angin, gak ada angin, doyot dia. Dia tetap begitu dia jalannya. Iya, semoyong. Jadi udah ngerti kan? Ngerti dah. Iya. Itu sudah sebuah jawaban. Segini mau nganggep adek, gua mau nggak mau. Bawa diri sendiri lo. Kalau Anda penasaran malah sama Teh Desi. Iya, Kamu pernah penasaran nggak? nggak? Teh Desi kan dari dulu udah cantik banget. Cantik sekali. Dari zaman SMA apalagi Tahu, pasti tahu, kan. Teh, jangan terlalu berlebihan muji terus. Cemburu. Keren cemburu udah mulai. Maksudnya muji Anwar biasa aja tadi. Apa gue cemburu? Teteh pernah nggak? Kayak pernah disakitin Iya. nggak sih dulu? Karena kalau kita lihat Teteh kan sangat sempurna kan. Ayo, Masya Allah, enggak lah. Banyak lah Allah master orati Allah yang tutup Pernah nggak, saya. Teteh? Pernah lah, pernah dulu zaman, aduh ngomongin masa lalu. maaf Masa ya. lalu. Nggak apa-apa kan buat Nggak usah nyebut pelajaran. nama ya. Jangan sebut Kan nama, ini jangan lagi sebut gibah. merek. Iya. Ini gibah ya, nggak usah nyebut. Inisial dikit lah. Jangan lah. Si Eri emang nih, emang nih pengen tahu aja Parah dari nih, lu. sama aja gibahnya juga. Positif banget Teteh. Jadi ceritanya, saya lagi kuliah. Baru datang ke Jakarta dong, kan saya pindah ke Jakarta tuh tahun 93 lah, alhamdulillah lulus SMA 92. Jadi pindah lah karena di Sukabumi nggak ada perguruan tinggi, jadi pindah ke sini. Percaya dong kalau sama laki kan kita dari kampung mah ya,
oh ya udah ini baik gitu. Iya. Ternyata ketepu gitu kan. Gara-gara ketepunya sih baik juga. Kalau saya tuh waktu itu mau pergi ceritanya. Terus tiba-tiba dia nelfon. Zaman dulu kan belum punya HP kayak dulu. HP-nya kan gede banget. Oh iya. Bukan yang kayak sekarang gini. Jadi masih punya kartu telepon. Pakai kartu. Iya, yang ada pulsa-pulsanya kan. Aku cuma telepon tuh di kampus waktu itu, nanti jadi nggak? Aku pulang kampus gini-gini mau jemput gini-gini. Terus tiba-tiba dia bilang, oh nggak bisa, aku harus ke rumah bapaknya karena dia mau sekolah ke luar negeri pada saat itu. Oh ya sudah, jadi karena saya tipe yang suportif, harus support dong. Dia mau sekolah, mau ngurus, ngomongin sama bapaknya. Ya udah deh nggak apa-apa, besok aja. Aku bilang gitu. Ya sudah, aku pulang lah, gitu kan. Pulang, habis itu aku bisa jalan-jalan dong. Terus aku izin sama nenekku kan. Mak, aku nanti mau jalan-jalan dulu ya sebelum pulang. Soalnya tadinya mau jalan terus nggak jadi. Ya udah, kata nenekku. Jalan lah, cing. Tiba-tiba gue lihat mobil dia. Kok nggak di rumah Ternyata jalannya bapak? sendiri? Aku nyetir, kan pulang kampus. Oke, pulang kampus. Terus gue bilang, kok mobilnya nggak di depan rumah bapaknya, tapi di depan rumah cewek. Saya nggak marah dong. Saya masih tahanin, nggak saya labrak. Kamu ngapain gitu? Oh enggak. Oh elegan. Besoknya kan nelfon kan. Kamu lagi di mana? Gini, aku jadi hari ini ketemu sama kamu gini. Oh nggak usah, saya bilang. We're done. Gitu. Terus dia langsung panik. Kenapa? Enggak, udahlah, kamu introspeksi diri aja. Aku tutup telepon. 3 hari berturut-turut datang ke rumah. Aku nggak mau nemuin. Nenekku marah. Kamu kalau mau nyelesain masalah, temuin orang. Gak boleh ngerjain orang kayak begitu. Kamu yang dosa. Dia udah datang mau aku ngobrol lagi gitu, berbuat baik lagi nih. Terus aku bilang, ya kan nenek, kita mah gak paham ya selingkuhan gitu. Yang penting baik aja sama orang. Ya udah samperin aja dulu, beresin kalau memang mudahan beresin. Aku duduk, terus aku bilang, dia jadi mau ngejelasin. Kamu bilang, gak usah ngejelasin, udahan kan? Iya. Oke, bye. Gitu. Selesai itu, elegan ya. Katanya nangis nggak galau atau mandi di shower gitu di pojokan. Itu makanya kamu deh. Lo kayak tapi gayung. Kalau saya biasanya tipe gini. Semakin tersakiti, semakin bercantik diri. Upgrade. Jangan lo ketipu Kan, lagi. ini udah disakitin kan ya? Dia call Orang back. dewasa masih balas. Iya. Gak usah dibales. Ya, coba sebutin dong, artis apa bukan sih? Bukan. Hah? Bukan. Ah, bohong. Terus kalau Kak Ruben gimana? Tapi ya dirimu pernah disakitin nggak? Iya makanya gini, Kak Ruben kan selalu always good happy gitu kan. Kalau jadi happy, betul War, betul War. Tapi sosok Kak Ruben tuh pernah nggak disakitin orang dalam percintaan gitu? Iya, seorang. Musik sedih. Kasih. Boleh. Dia yang request. Please deh. Biasanya kan itu kan. Drop dari si Boris. Yang judulnya Cek Kodam ya. Iya. Lagu siapa itu Kak? Itu dia dong. Sedih. Hidup itu nggak gampang. Keren. Tisu siapin. Siapin tisu. Kok ininya teh? Tisunya, masa Isunya tapi- dong. Karena saking nggak gampangnya, Kayaknya Kak Ruben mendingan gak usah diterusin ya. Gak usah diterusin ya. Daripada nanti banjir ya. Kayaknya dia lupa dan mau cerita apa. gue ya. Lupa pas. Ki, mungkin pertanyaannya harus gini Ki. Adakah pengalaman sakit yang melebihi dari yang sakit yang pernah dialami saat ini? Gitu. Langsung dikeprok. Apa lu coba tanya apa lu mau tanya apa? Iya, yang tadi Pengalaman Messi Iya, bilang. iya, yang lu- paling sakit. Ulang apa pertanyaannya? Iya. Apakah ada pengalaman sakit Yang benar-benar sakit. sakit banget, melebihi sakit yang telah terjadi Saat ini. saat ini? Setiap manusia itu pasti pernah melewati rasa Kayak itu. Ustadz lu ngomong. Pasti melewati rasa itu ya. Iya betul. Rasa apa? Tapi kalau bisa, Kita nggak usah bahas. karena ntar viral, Oh iya bener. rame lah. Iya. Buat apa Bapak tadi udah minta cerita begitu kan? Ini udah keyboard udah begini ada siap-siap. Biar ngimbangin cerita. Oh iya. Semua orang mah pasti pernah ngelewatin Masa lalu ya, Iya. Kak. Tapi gue tuh pokoknya tipe yang gampang. Udahlah, gue mau hidup yang lebih baik lagi, gue gampang move Iya. gitu. Tapi yang pas posisi gue kemarin ini, gue bener-bener butuh
Support system. banget gitu dan nggak gampang lah untuk mengambil sebuah keputusan itu. Tapi the most important, yang paling penting menurut saya, kalau kita dekat dengan orang-orang yang positif, kita dekat dengan guru-guru agama kita ya, apapun agamanya ya, tentu pasti akan selalu diajarin bahwa Allah itu akan memberikan ujian sesuai dengan kemampuan. Ketika Allah kasih ujian, Allah juga pasti sudah siapkan solusinya. Jadi berbaik sangka saja kepada Allah bahwa ujian yang diberikan kepada kita tuh untuk membuat kita menjadi lebih baik dan bertambah kuat hati kita, bertambah kuat jiwa kita untuk menyongsong masa depan yang lebih baik. Seperti kisah mereka dan akhirnya Kak Ruben menemukan orang yang tepat untuk hidupnya. Nyanyi yuk. Kita rayain. Cukuplah kita sedih. Nyanyi lagunya dia aja yuk. Yuk, ayo kita beneran kita nyanyi aja dah kalau begitu. Nih kok. Asik. Kak Ruben nih. Lagu-lagu happy-happy aja, jangan lagu galau-galau. Nah, kita jadi ininya aja dancer. Cinta bersemi di hati. Di hati ada cinta. Chat kali. Kenapa pada gosipin apa? Deh, obrolan hari ini tuh asik banget deh. Ini ngasih masukan apa? Ternyata aku baru ngobrol touching in the Maimun aja udah. Nyaman banget kayak positif banget itu kayak deng gitu. Ya tentang apa ceritanya? Apa? Tadi ngasih Lu yang tahu. ngasih saran apa? Ngasih saran katanya jangan terlalu ngasih sama orang, mending ngasih orang tua. Bukan. Tadi gue denger itu. Jangan masang-masang apa? Jangan masa-masa susu. Emang bener-bener ya. Kita juga pengen tahu juga tadi, karena kamera sebelum nyala kalian udah ngobrol. Kita tuh pengen tahu kelewat, pemirsa di rumah juga ngomong apa sih kan Perbanyak penasaran. zikir. Perbanyak Iya, zikir. kita kan selalu dipandang sama orang. Biar lo jadi soleha. Soleh. Nah setelah sekian lama ngobrol, berdua quality time-nya bareng-bareng, time-nya bareng-bareng, ngobrol udah selama itu, ada gak sih satu hal yang belum diketahui dari Kak Ruben tentang TDSI Ya, pasti atau banyak TDSI lah. Kak Ruben? Pasti banyak lah, pasti banyak. Kan intensitivitas Iya. kita untuk apa namanya ngobrol-ngobrol itu kan lebih banyak ke arah dia mendengarkan problem, bagaimana menenangkan diri gitu. Jadi mungkin saya nggak tahu tahapan selanjutnya, mungkin nanti Allah siapkan, saya nggak paham juga gimana. Apa adanya aja lah sekarang, nggak usah. Mungkin di umur saya tuh nggak gerasak gerusuk kali ya. Betul. Apalah yang penting mah memperbaiki diri, yang penting berbuat baik kepada semua orang, yang penting nggak zolimin orang. Ya udah itu aja yang terpenting. Dan yang terpenting menurut saya, putri saya tahu, Nashwa, apa yang saya lakukan, apa yang ada di hati dan pikiran saya. Keluarga saya, adik-adik saya terutama tahu saya sedang dekat dengan siapa, apa yang akan saya lakukan gitu. Apa yang sedang saya lakukan mereka tahu. Menurut saya itu yang terpenting, yang membuat saya lebih tenang dalam menjalankan relasi saya dengan siapapun dan bentuk relasinya apapun. Gitu, menurut keluargaan saya. sendiri ya, kalau terbuka ke anak Ya, juga, anak kalau juga ada- netizen ngomong apa, ya yang penting kan keluarga saya udah paham dari saya gitu. Betul juga. Yang penting dari kita nggak ada yang disembunyiin, semuanya udah ceritain. Saya nggak bisa kontrol kan, netizen Oh, iya, mau itu ngomong benar. apa nggak bisa Betul. saya kontrol dan nggak perlu saya kontrol juga kan. Betul. Semua orang punya hak untuk Cycle. berbicara. Handphone masing-masing. Nah. Pulsa masing-masing. Of course. Dosa masing-masing. Yes, white, ya. Iya. Pinter nih anak ya. Gue bener-bener kagum lu tuh keren ya. Ya. Lu meng-upgrade diri lu tuh keren loh. War. Everything is okay. Everything. Yes. Semenjak di sini aku langsung in English tau. Everybody help. Nah, kalau dari Kak Ruben sendiri, coba apa yang mau dia- ada rasa keingintahuan nggak sih dari seorang TDSI setelah selama ini banyak curhat segala macem? Enggak. Karena buat gue ya hidup lu harus jalanin sampai harus simpel. Jadi kayak misalnya nih gue tuh hal-hal yang menurut gue dia nggak cerita, gue nggak akan pernah tanya. Dan terus yang ngebaca dari oh capek nih anak, oh dia lagi ngurus ini, lo harus kasih dia waktu gitu. Kalau gue sih gitu, Simple. karena sama lah kita nggak suka yang lagi apa? Aduh, ribet stylish ya. banget ya. Benar. Udah nggak kayak gitu posisinya dia, intinya dia lu tahu gua kerja, lu tahu gua ini gitu. Apalagi kesibukannya dia kan tiba-tiba di mana? Di Lampung, buset. Sore dia udah di Jakarta lagi. Dia tuh mikir, hah? Iya kan? Iya. Udah kayak Di Lampung nggak kabarin gua lagi. Apa Lampung? Iya. Lampung. Terus kalau ngabarin lu mau ngapain? Sebenarnya jalan bolong gua jahit dulu. Niat baik. Bagus, benar. Antara baik sama nyindir di sana ya.
Jadi menurut lu emang Pemda Lampung masih kurang bagus? Bagus, oke kok. Oh. Putra Lampung kan kamu? Putra Lampung. Oh, Lanjut kok. Iya. Ya, jadi ya udah di fase mereka tuh udah nggak ada yang kayak jalanin pacarannya kayak umur Emang pacaran ya? Iya. Ya, Itu mungkin kan zaman-zaman terminologi dulu. kamu ya? Iya. Biar kita sama netizen bisa menilai. Nice. Mereka yang menjalankan. Tunggu sebentar ya, biar auranya makin lebih fresh. Aku ada something for you. Something for you. Agak bener tuh. Something for you. For you loh. Hebat loh. Aduh, Asik. sekali Anwar. Oleh-oleh. Apa itu? Apa tuh Anwar? Ini aku bikin ada es korpoy. Kopior. Es Korpoy. korpoy. Yor. Kopior. Es korpoy. Kuproy kali. Sama ada ini nih, dari khas makanan Palembang. Apa namanya? Namanya itu, gue lupa lagi, kucrut apa? Omo kali, omo kucrut. Hondro. Di bulan Ramadan ini kita tanya sekali lagi, yang buat Anwar atau Mbak Ina? Yang buat Anwar. Keren. Coba kameranya boleh dilihat. Mohon maaf, buatnya 2 apa lebih nih? 2 dong. Ya, nggak lebih ya. Buat ada. Buat ibu-ibu semuanya yang ketinggalan resep-resepnya yang tidak saya masak. Apa namanya? Di mana ngelihatnya? Namanya kurprol. Kopior. Kumbrut. Bundo. Burgo. Burgo namanya. Burgo. Kiamat Sugro. Dia tahu nggak kalau makanan China tuh? Tahu namanya yang dilipat-lipat itu pakai daun itu pakai kulit-kulit. Yang dilipat-lipat. Lepet. Siapa sih? Apa sih? Bersin lagi. Udah, makan aja ya. Kalau kata orang Sunda lepet. Lepet. Kata orang Indonesia, Indonesia bahasa bugro. Indonesianya? Burgo. bukan burgo, lontong ini. Lontong. Exactly. Dia pakai tepung beras Exactly. sama tepung tapioka. Beras. Terima kasih ya. Tepan. Tepan. Ini bisa buat buka puasa, enak banget ini Iya, ya. banget. Ada lecinya, Kalau ada bikin kelapanya, banyak. ada koko. Aku pernah ada punya cincau. pengalaman masak sama Kak Ruben. Apa kayak mana? Kenapa? Jadi jujur ini nggak ada yang tahu. Semua pemirsa nggak ada yang tahu. Ya lu yang cerita sendiri. Jadi aku pernah punya program masak. Pertama kali aku lulus audisi yang masak itu kan, dikasih masak sama Kak Ruben. Gue tahu ceritanya. Masaknya di Medan, di Ya, alam ya, bebas. di alam bebas, ya. Kira makanan arsik ya kan. Ya. Terus Kak Ruben itu masak. Masak. Aku kasih ke Ruben. Terus dimakan gini. Dia malah bikin telur ceplok sendiri. Masih on cam. Produsernya bilang, udah bilang aja enak. Orang gak enak masakan si Anwar. Dia malah makan sama telur ceplok. Syuting di luar kota 4 hari. Dia jadi chefnya. Apa enggak gue mati kejang di situ? Enggak. Terus kata produser gini, udah peres-peres aja. Pokoknya enak-enak. Dari mana enak orang makanannya nggak enak? Tapi itu dulu. Itu dulu, kayak jamu. Oh sekarang mah udah mantap. Sekarang nice good. Nah, itu udah mantep dong. Anwar udah enak masakannya dasi. Makasih Maina. Gak ada. Makasih Mbak Ina. Udah ada Maina. My team, this is my team. Makasih banyak Jadi Mbak kalau Desi. saya mau lihat bagaimana cara buatnya Ada nanti di Instagram kita. Kita Apa aja, tulis War? di situ di Apa? Pakai apa aja? Ini untuk bahan-bahannya tuh dia ada cincau, terus dia juga pakai susu. Sama oh iya, untuk bikin si kuproynya kurpoy. Kopior. Kopiornya itu kita pakai koproy sintetis. Jadi ada jelly yang udah dikasih santan. Main futsal loh. Terus Sintetis? iya, terus kita kerok-kerok deh gitu. Oh, jadi bikin kayak dari puding gitu kali ya. Exactly. Kelapa. Puding kelapa maksudnya bukan kelapa kopior sintetis. Kopior sintetis. Mudah bukan untuk membuatnya? Jadi ini kita dapat oleh-oleh dari Anwar. Ini ada burgo sama es koproy. Kalau dia ngomongnya, War, lu pada udah nyontek tetap salah ya, War. Ini nggak ada burkor, apa gobrok, apa gorboy. lagian Teh Desi lo kasih cincau. Burgo. Apa memangnya? Teh Desi mah butuhnya bukan cincau. Apa dulu? Cincin. Dari Kak Ruben cincaunya beda kalau buat Desi. Apa tuh? Cincau kamu selamat. Terima kasih sudah menyaksikan OTW. Dan terima kasih banyak sehat selalu. Jangan lupa selalu saksikan OTW 8.30 Sabtu Minggu hanya di Trans 7.